Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas turun lumayan jauh ini. Range-nya sudah lebih dari 30 dolar. Artinya ya memang penurunannya kuat seperti yang saya sampaikan kemarin. Tekanan jualnya memang kuat sekali. Dan ini, nah sudah ada di level ini, hati-hati. Ini level-level yang cukup berbahaya, yang menjadi pertimbangan apakah dia akan memantul ataukah berhasil ditembus. Ya, kita ingat ya di sini lebih dari 1 minggu ada sideways, berarti area ini cukup kuat. Kita turunkan dulu ke 4 jam untuk mencari petunjuk. Nah, terlihat di sini turun sekali ya. Bahkan sebenarnya dari akhir tahun lalu itu sudah terjadi penurunan. Dan polanya cantik sekali nih, ada high, ada low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, mungkin ini 4 jam ini cari lower high. Kita buat 1 jam. Di 1 jam terutama ini mulai ini ya. Oke, hari ini bagaimana? Sebelumnya kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Untuk kalender hari ini jam 20.15 ada ADP Employment Change, tingkat perubahan ketenaga kerjaan diperkirakan naik. Wah, ini bagus untuk ekonomi nih. Dari 103.000 menjadi 115.000. Tipis sih sebenarnya. Kemudian untuk initial jobless claim seperti biasa ya setiap hari Kamis ada penurunan dari 218.000 menjadi 216.000. Kemudian continuing jobless claim, kalau yang tadi itu baru yang apply asuransi untuk pengangguran, yang kedua ini adalah yang berlanjut. Jadi sebelumnya sudah apply, sudah minta lagi dilanjutin. Diperkirakan naik tipis dari 1.875.000 menjadi 1.883.000. Naik tipis. Mungkin Anda berpikir, pengangguran Amerika sedikit dong. Amerika sekian juta, penganggurannya sekian juta. Enggak, ini ternyata tidak semua mengklaim. Entah alasannya apa, saya juga kurang paham. Dan ternyata sepertinya memang tidak semua penduduk Amerika secara statistik terdata. Banyak yang tidak memiliki social number. Kemudian jam 20.30 ada jobless claim for week average. Ini rata-ratanya diperkirakan naik tipis dari 212.000 menjadi 213.000. Ya, ini mix ya sebenarnya. Kemudian jam 21.45 ada S&P Global Service PMI. Nah, ini untuk bidang jasa ya, untuk bidang jasa diperkirakan naik tipis dari 50,8 menjadi 51,3. Ini indeks ya. Indeks itu nilainya antara 1 sampai 100. Jadi kalau di atas 50 dianggap baik, kalau di bawah 50 dianggap buruk. Nah, ini di tengah-tengah walaupun nilainya naik tipis. Jadi boleh dibilang ya ini adalah bagus untuk ekonomi. Nah, kita kembali ke market. Untuk ini pola 1 jam. Terlihat jam pertama sudah ada kenaikan dan di jam-jam terakhir juga ada kenaikan. Closing kemarin, menurut pandangan saya ini sepertinya support resistennya masih bagus untuk kita gunakan. Perkiraan saya, kita kembali dulu ke 1 hari. Kita buat retracement lagi. Nah, dari retracement ini semalam sudah menyentuh 50%. Jadi sepertinya sudah cukup. Tapi untuk stokastik RSI ini market masih boleh dibilang netral. Jadi diturunkan masih mungkin. Dan angka sakralnya memang di 0,78,6
itu sekitar 2000. Jadi ini angka kuatnya di 2000. Kalau di sini 2000, kalau sini sudah lewat ya, 2000 lewat, tapi itu anggap shadow-nya saja. Jadi ini jika market lanjut turun, saya pikir untuk satu hari ini sih, saya pikir nggak sampai 20 ya. Tapi jangka panjangnya, berapa hari ke depan, maksudnya bukan jangka panjang, menengah, itu angka yang harus diawasi adalah ini. Dari support satu saya. Jadi untuk retracement saya hapus dulu biar tidak terlalu rame. Untuk support 1 ada di 2027. Jadi angka ini ya, di 2227, angka yang ini, garis yang ini. Kemudian support 2 ada di 2014 dan support kuatnya di support 3 ada di 2000. Namun saya pikir hari ini kalau turun maksimal mungkin hanya sampai 2020. Untuk sampai ke 14 ya mungkinlah shadow-shadow aja. Sedangkan untuk kenaikannya, resisten 1 ada di 2052, resisten 2 ada di 2071, dan resisten 3 ada di 2083. Nah, kemarin close-nya juga masih di kisaran 40 ya, bahkan di atasnya. Peluang naik berarti masih ada. Ya, masih sih, cuma untuk sementara ini tekanannya masih jual. Jadi rumor tentang pemotongan suku bunga yang menyebabkan harga emas naik kemarin-kemarin itu mulai pudar. Bahkan The Fed sendiri secara resmi belum menunjukkan peluang itu. Jadi meeting semalam tidak membahas itu, belum ada rencana pemotongan suku bunga, makanya harga emas langsung tertekan oleh harga dolar yang naik. Ya kan, kemarin dolar turun terus karena khawatir The Fed akan segera melakukan pemotongan suku bunga. Jadi perkiranya seperti itu. Saya pikir hari ini dua arah lagi. Kemarin ternyata lebih banyak satu arahnya ya. Naiknya di awal sesi saja, kemudian setelah itu langsung turun. Hari ini mungkin seperti itu juga, mengingat kemarin ini range-nya sudah cukup tinggi. Kita lihat untuk 1 jaman biar terlihat. Nah, di awal sesi sempat naik, kemudian baru turun, akhir sesi naik lagi. Dua arahnya di situ. Kalau ini saya buat retracement, nah resistennya gini ya. Jadi kenaikan pagi ini mungkin bisa sampai 48.50 seperti itu. Tapi saya masih curiga market belum cukup kuat untuk naik tinggi. Secara jatuh jam memang sudah mulai masuki overbought, tapi masih menghadap ke atas. Kemudian 4 jam sudah oversold, siap-siap ke atas. Kemudian untuk 1 hari masih menghadap ke bawah. Saya pikir ini masih main bawah lagi. Seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.